menyembuhkannya. Dia tersungkur memohon kepada Yesus. Kalau kita udah memohon kepada Tuhan ataupun seseorang, apa pun bisa kita lakukan. Yang penting apa yang kita inginkan Bapak Ibu tercapai. Apalagi terlebih Tuhan Yesus yang sudah terkenal kemana-mana bahwa dialah tabib segala tabib. Maka tersungkurlah ibu ini untuk mohon kesembuhannya. Tapi Bapak Ibu, apa kata Yesus? Biarkanlah anak-anak ini kenyang dahulu. Tidak layak anjing, tidak layak roti melemparkannya kepada anjing, untuk dimakannya. Apa kata ibu ini yang sungguh dan percaya Bapak Ibu? Biarlah Tuhan, walaupun remah-remah yang dari anak-anak ini yang kumakan, ataupun sisa-sisa anak ini, ataupun serbuk-serbuk anak ini yang kumakan, Tuhan, sudah bisa mendapatkan kesembuhan ataupun sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Itulah kata ibu ini. Sehingga apa kata Tuhan Yesus di ayat berikutnya? Ayat berapa tadi Bapak Ibu? Kita baca dulu ayat 24-nya. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Itu maksudnya Bapak Ibu. Makan kita Bapak Ibu, walaupun kita di meja, tetap ada sebiji, dua biji yang jatuh di bawah meja kita. Itulah yang dimakan anjing, ataupun yang luar dari pemikiran manusia atau pemikiran Yesus. Anggap ibu yang kerasukan setan itu, biarlah aku anjing, yang penting aku dapat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Itulah Bapak Ibu, itulah yang dilakukan ibu ini. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Itulah kalau orang-orang yang sudah tekun Bapak Ibu, selalu sudah terakhir baru datang kepada Tuhan. Terkadang Bapak Ibu, pernah juga kami jalan-jalan sama aku, sama keluarga aku lah. Sampai kami di Tigaras, sudah malam ya, 11 malam. Banyaklah anak-anak muda Batak itu bergitar. Aku memang suka suara orang Batak itu. Aku apa-apa, Bapak minum dulu dingin ya. Karena orang itu bersatu suaranya itu. Suaranya kan apa orang itu enak benar. Jadi orang itu pikirnya kami ini orang jauh. Aku permisi, abang, adik, apa? Aku si tua, lanjutkan aja nyanyiannya. Maksud itu Bapak Ibu, dan orang itu pun enak nyanyinya, awak sudah dengarnya. Nah, jadi kami nongkrong berada di situ. Setelah itu kami berangkat mencari penginapan satu hotel. Itu sekitar 12-an. Rupanya di daerah Tigaras itu Bapak Ibu, hotelnya mahal-mahal. Jadi anak punya besar itu tahu dia kalau bapaknya ini kalau lewat 1 juta gak akan mau bapak ini tidur pikirnya. Jadi ditawarlah di situ Bapak Ibu. Habis ditawari Bapak Ibu, naik ke mobil, anak itu sama menantu itu udah sakit kepalanya, pening, dan itu berdebar-debar Pak. Nah, jadi di situ ngaku tenang, tenang aja ya. Tenang santai aja, nggak apa-apa tidak.
Jadi kami cari lagi hotel yang lain, dapat yang agak miring sedikit. Jadi sampai aku di hotel itu, aku menyendiri. Tuhan, ini keluarga aku. Tolong jangan biarkan roh kosa-kosa gelap memenuhi pikiran mereka. Aku tahu Bapak Ibu, walaupun anakku itu masuk Muslim, dia mengerti bahwasanya bapaknya itu masih bisa memohon kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan, bukan kepada Allahnya. Nah, itulah dia kelebihan dia Bapak Ibu. Itu makanya Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, ya kalau ada waktu pergumulan sesempit apapun Bapak Ibu, usahakanlah beribadah ke gereja untuk merubah hati kita, pikiran kita, untuk kehidupan kita. Terus itu Bapak Ibu, hari-hari berikutnya kami berjalan-jalan lagi. Sebenarnya rencana kami sama-sama ininya Pak Humping ini, karena hari itu hari libur tanggal 17 bulan berapa itu, setelah dapat bonus lah itu. Jadi rencana nggak jadi Bapak Ibu. Karena rencana kami berangkat ke Salib Kasih dan ke Danau Toba. Jadi nggak jadilah itu Pak Sobi apa ini Pak Mebaho. Jadi kami tidak berangkat, 3 keluarga ke sana. Sampai kami di mana namanya Bapak Ibu Pondok itu ada udah jam 7. Aku sih sudah takut karena aku bawa anak-anak beserta 3 keluarga naik kendaraan kereta. Waduh, ini sudah susah. Sementara anak-anak sama Angel selfie terus, asal ada tempat yang foto, asal ada tempat yang foto. Aduh, tolong Tuhan berkati anak-anak ini, jangan sampai damai dan kedamaian itu yang ada dalam hatinya terjadi bermasalah. Karena Bapak Ibu, Salib Kasih masih jauh, ke Tarungan masih jauh. Aduh, matilah akibat dari ini. Tapi tetap Bapak Ibu, aku mohon kepada Tuhan. Toh sampai di sana Bapak Ibu kami nginap di Tarutung, ke Salib Kasih, baru pergi lagi kami ke mana namanya itu, ke Tombok. Sampai di sana kami nginap. Sampai di sana kami nginap, pagi bangun ke Sigale-gale lah kami. Sigale-gale, rupanya Muslim ini banyak pandai korton. Saya tuh orang Muslim ini pikirkan. Jadi mama anak-anak pun, ya yuk sewa kita kami itu. Katanya ini sudah macam. Wah, 3 keluarga lah kami nyewa pakaian ini semua ke Bapak Ibu. Penuh sukacita di situ. Nah, memang kami yang berangkat itu 1 Muslim, 2 keluarga Kristiani. Jadi berangkatlah kami balik ke arah Danau Toba, naik ke atas kapal Bapak Ibu. Naik ke atas kapal, itu bukan cuma 3 keluarga di atas. 3 keluarga, keluargaku, keluarga Pak Andreas, keluarga Pak Jamal Rangin-Nangin. Begitu asiknya anak-anak foto di atas itu sama selfie Bapak Ibu. Bapaknya pun disuruhnya foto-foto semua. Begitu sudah mau sampai Bapak Ibu, matilah kapal itu. Kira-kira setengah kilometer lagi. Aduh, apalagi nih Tuhan rencana dalam kehidupan kami. Terus itu Bapak Ibu, yang paling bahayanya, kunci kereta pun tinggal ke parkiran sana mau penyeberangan. Jadi Bapak Ibu, anak kami ini kena marah, Nata sama si Angel, karena dia yang bawa kunci. Siapa duluan marah Bapak Ibu? Bapaknya atau mamanya? Hah? Apa yang dibawanya? Tangga apa cambuk? Nah itu Bapak Ibu. Hilanglah kunci Bapak Ibu. Lalu mamanya pun cari, semua kami nyarinya 3 keluarga dalam kapal itu, karena kami cuma berdiri di dalam. Nah, jadi Bapak Ibu, anak-anak berkena marah.
cucu kami itu si Pino, ada bukan tongi pun si Pino, kan nggak betul lagi pertanyaan itu. Jadi katalah guru ini, Pak, cuma ini Pak. Aku sebelum itu bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang kulakukan? Jangan sampai gara-gara kunci anak ini, keluarga ini, teman-teman ini hilang kebahagiaan mereka, hilang damai Tuhan kepada mereka. Lalu keluar orang tadi itu, datangilah supir kapal itu, supir tanah udah namanya. Memang terpaksalah Nabi Amang balik ke sana ini yang mau bilang lebih lama bukti kereta kami itu dari parkiran sana. Kita mau berangkat aja. Itu kenapa Mamang? Kartu telepon ada dari sini. Biar ku telepon aja dari sini katanya. Jadi ku teleponnya lah dari kami, kapal kami yang belum hidup itu. Telepon, dicari orang itu seberang sana, rupanya diketemukan kunci itu. Tapi Bapak Ibu, walaupun sudah diketemukan, jadi aku bilang sama abang itu, abang, aku tetap juga nak kembali ke sana untuk mengambil kunci itu. Aku bilang, tak usah abang, kita kirim aja yang dari kapal sana berangkat nanti kemari. Abang tetap nunggu aja nanti di terminal itu kalau mau pulang abang pastinya dibawakan abang. Tapi Bapak Ibu, walaupun udah ada penyerahan, udah ada pasti, tapi kaum ibu-ibu ini tetap merepet sama anak-anaknya, tetap merepet. Gara-gara kaulah ini, gara-gara kaulah ini. Itu jadikan hilang damai sejahtera kita itu, hilang. Jadi yang muka cantik, selfie, happy, hilang semua. Jadi kalau udah ada penyerahan itu dikasih Tuhan Bapak Ibu, ya jangan lagi buat tempat itu jadinya tidak enak lagi. Kembalikanlah suasana kita damai sebagai orang-orang Kristiani yang percaya kepada Tuhan. Jadi aku selalu menghibur Bapak Ibu keluarga ini, apapun pergumulan dalam keluarga kami, sampailah kami di terminal itu, jalan kapal ini Bapak Ibu, kalau udah bisa jalan sampai di terminal itu, Mama, kita sambil menunggu kunci, kita minum dulu. Nata, Angel, kalian pesan minum masing-masing. Bukan saya banyak duit Bapak Ibu, tapi karena baru dapat berkat dari kebun itu. Memang kami siapkan kemarin itu untuk jalan-jalan, untuk merasakan kebesaran Tuhan itu. Jadi walaupun udah minum susu Bapak, kopi susu, kalau mamang ini tetap begini ya mulutnya, tetap begini. Itu makanya aduh, ampun lagi begini. Itu makanya mama kalau udah ada kepastian itu, udah ada kedamaian itu, ya sudah jangan begini lagi lah sama anaknya. Ya walaupun sama bapaknya, jangan. Itu makanya Bapak Ibu, makanya kita dua suami istri itu ke gereja, biar ada penengah dalam keluarga itu, biar ada damai dalam keluarga itu. Jadi jangan sampai nanti kedamaian itu hilang gara-gara pekerjaan setan. Itu kan tugas pekerjaan setan itu. Udah mulai setan mengganggu supaya kita ribut suasana itu. Itulah pekerjaan setan juga itu. Karena ya pergaulan kita pun ada juga. Itu makanya kita kalau bagi umat-umat Kristiani ini, ya rajinlah beribadah dan memuji Tuhan. Dan itu makanya Bapak Ibu, aku di sini bernangis itu di kapal itu, kalau ada foto-foto anakku.
Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Itulah menyanyikan kapal itu Bapak Ibu. Tapi tetap juga ada selalu godaan. Ataupun kita senang-senang itu, roh-roh jahat tetap tidak senang kepada kita bagi orang-orang yang percaya. Kalau memang Bapak Ibu di kafe atau di dugem, dia nggak mau gangguin itu. Karena udah ada kawan rasanya, oke, gas terus, minum terus, gas terus. Itu kata kawannya, nggak lagi mau dia gangguin itu, nggak mau dia gangguin itu. Karena sudah pernah melakukan itu Bapak, asik memang, asik. Banyak kawan, banyak duit. Tapi tidak ingat keluarga. Itu keburukannya kita di kafe-kafe itu, kita di preman-preman itu. Nggak ingat keluarga kita itu. Ingat kita sornya saja. Sor, nggak cocok hantam. Nah, itu dia. Tapi kalau kita udah orang percaya, ya jauh itu. Jangan dekat-dekat. Karena cuma pengaruh itu pasti ada. Itulah yang dilakukan ibu dari Venesia untuk penyembuhan anaknya. Lewat iman yang nyata, perbuatan perempuan itu murahkan bagi asing, bagi Israel, dan luar bagi umat perjanjian. Jadi ayat ke-31, Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah daerah-daerah itu, dekat Kapolis itu, orang membawa kepadanya seorang anak yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkannya di tangannya atasnya situ. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang-orang banyak itu, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil mengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Ephrata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidah, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luaslah mereka menceritakannya. Mereka takjub dan tercengang berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli jadikannya mendengar, yang bisu jadikannya berkata-kata. Jadi Bapak Ibu, orang tuli, orang bisu, termasuk orang buta, terkadang Bapak Ibu ini penyakit Bapak Ibu. Karena ini pun yang memohon Bapak Ibu, kaum ibu juga nih, bawa kepada Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkan anakku ini. Makanya Tuhan Yesus menyembuhkannya supaya dia berkata-kata. Tetapi Bapak Ibu, maksudnya berkata-kata di sini Bapak Ibu dan mendengar. Dia disuruhnya sebenarnya kita berkata-kata firman Tuhan.
ataupun mendengarkan firman Tuhan, supaya jangan kita bisu hati dan pikiran kita terhadap kebesaran yang kasih Tuhan. Walaupun pergumulan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, Bapak Ibu, itu makanya Bapak Ibu, makanya perlu kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, buka Alkitab dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu, singer di sini sudah goyang-goyang begini memuji Tuhan, tetapi jemaat di belakang masih membisu memuji Tuhan. Jadi kapan kita mendekat kepada Tuhan? Kapan kita merasakan kasih Tuhan itu? Kapan? Itu makanya Bapak Ibu, tahun ke tahun gereja ini makin sedikit. Karena kadang-kadang orang gereja ke formalitas saja. Sedikit ada pergumulan di dalam hidupnya, besok dia gak ke gereja. Sedikit pergumulan ke dalam keluarganya, besok dia gak ke gereja. Gak diberkati Tuhan kok. Padahal pergumulan itu supaya kita dekat kepada Tuhan. Kita dekat kepada Tuhan. Karena aku Bapak Ibu, pernah juga aku bermimpi. Pernah aku dikeroyok orang dalam mimpiku. Tetapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Baru datang yang lain Bapak Ibu. Dia tidak bisa kalian bunuh, karena dia mempunyai iman. Maka lalu pergilah mereka. Itu makanya Bapak Ibu, aku sampai sekarang sama-sama tidak takut. Karena iblis sendiri sudah mengakui aku punya iman sendiri. Jadi suatu hari Bapak Ibu, anakku datang sama cucuku ke rumah. Kira-kira jam 12 malam, anakku panas sampai panasnya 40 apa nama itu? Derajat 40 derajat. Mamanya udah nangis-nangis, neneknya sudah nangis-nangis, opungnya. Cemana ini Pak? Biasanya kalau 37, 35 saja Pak. Kami sudah semua ke rumah sakit. Pak. Karena ricuhnya di situ Bapak Ibu, di rumah itu, karena tidak ada lagi ketenangan, konsentrasi tunggu ya. Jadi marah aku di situ Bapak Ibu. Kalian jangan ribut. Pergi kalian dari sini. Kan kepala kulit kalian, bukan kalian berdoa atau apa. Begitu aku bilang sama anak-anak, sama mama opungnya. Lalu Bapak Ibu, buatkanlah cucuku si Pino itu yang ada sekarang ini masih sehat sekarang. Kudoakan Bapak Ibu, Tuhan, ini cucuku Bapak. Aku gak mengerti apa penyebab anak ini sakit, tapi aku mohon Tuhan, dalam kasih-Mu, dalam tuntunanmu, segala roh kuasa-kuasa kegelapan, kuasa penyakit di dalam cucuku ini, aku mohon kesembuhan. Ini lama aku pegang Bapak Ibu kepala gini, tangan kanan ke kepalanya. Lama-lama Bapak Ibu, anak cucu kita itu ngorok. Puji Tuhan. Itulah satu-satu berkatnya, berkat paling tinggi sama kita orang-orang percaya. Kalau kita tadi berapa Bapak Ibu, udah kita nyewa mobil, udah kita membayar dokter, paling enggak 1,5 juta ataupun 2 juta kalau dapat sama mobilnya. Itu sambil menangis kita, kenapa? Gak punya duit. Kalau punya duit enak aja. Nah, kalau kita menangis kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan Bapak. Dapat kesembuhan gratis obatnya. Cuma kita mohon kepada Tuhan. Ini anak-anak sekarang banyakan pakai YouTube daripada belajar. Bagaimana kita dapat juara 1, gimana kita dapat ranking. Nah, itu makanya Bapak Ibu, ya termasuk muda-mudi yang sekolah, kalau udah diberikan Tuhan waktu belajar di sekolah, ya usahakanlah belajar supaya kita berkati oleh Tuhan. Maka selalu aku bilang begitu Bapak Ibu sama muda-mudi, jangan sampai terlena.